Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana dengan NIM 205231111. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Untuk materi yang pertama yaitu terkait dengan kebijakan fiskal. Apa sih pengertian dari kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN itu digolongkan sebagai kebijakan fiskal. Misalnya saja kebijakan bidang perpajakan, bidang hutang luar negeri maupun peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah itu dalam menghadapi defisit anggaran itu memerlukan kebijakan fiskal. Di antaranya adalah yang pertama yaitu kebijakan terkait dengan pajak. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pajak yang harus ditanggung. Begitu pula sebaliknya, karena pajak berkaitan dengan pendapatan. Maka penerimaan pemerintah dari pajak sangat tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat. Pajak dapat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat karena mengurangi pendapatan siap konsumsi atau yang disebut dengan disposable income. Yang kedua, kebijakan mencetak uang. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran dengan cara meminjam dana dari bank sentral. Lalu apa yang dilakukan bank sentral? Nah, bank sentral itu akan membiayai pinjaman tersebut dengan cara mencetak uang baru sehingga jumlah uang yang beredar itu semakin banyak. Dengan demikian, harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan dan inflasi juga akan mengalami kenaikan. Kemudian yang ketiga, dengan cara pinjaman masyarakat dalam negeri. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran pemerintah dengan cara meminjam dana masyarakat dalam negeri dengan penerbitan surat hutang atau yang disebut dengan obligasi pemerintah yang kemudian dijual kepada masyarakat. Pemerintah akan membayar obligasi tersebut pada saat jatuh tempo beserta bunganya. Kemudian yang keempat ada pinjaman masyarakat luar negeri. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran pemerintah dengan cara meminjam dana masyarakat luar negeri dengan penerbitan surat hutang atau obligasi pemerintah di pasar uang internasional. Sumber pembiayaan ini digunakan untuk membiayai defisit neraca pembayaran internasional. Kemudian kita akan mengetahui jenis-jenis kebijakan fiskal. Itu ada 3 ya. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansioner, adalah peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang dirancang untuk peningkatan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraksioner, adalah pengurangan belanja pemerintah atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. Yang ketiga ada kebijakan fiskal sisi penawaran, adalah sebuah kebijakan fiskal yang dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat namun juga penawaran agregat. Sebagai contohnya itu pemotongan tarif pajak. Nah, pada pemotongan tarif pajak tersebut akan memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal karena mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian dapat dibelanjakan. Kemudian ada kebijakan fiskal yang disengaja. Apa sih? Kebijakan fiskal yang disengaja dapat berupa mengubah aturan tentang perpajakan ataupun mengubah pengeluaran pemerintah. Dari kebijakan pemerintah ini terlihat seberapa jauh peranan pemerintah dalam melakukan campur tangan dalam pengaturan perekonomian. Lalu apa sih tujuan dari kebijakan fiskal? Nah, tujuannya itu ada 4. Yang pertama itu meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Yang kedua, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan inflasi. Yang ketiga, memperbaiki keadaan perekonomian. Dan yang keempat,
meningkatkan kesempatan kerja. Nah, di sini saya juga menyediakan contoh kasus terkait dengan pengaruh pajak pada konsumsi dan tabungan dan juga pengaruh transfer pada konsumsi dan tabungan. Yang pertama itu pengaruh pajak, yang kedua pengaruh transfer. Ini untuk yang pertama, pengaruh pajak pada konsumsi dan tabungan. Ini contoh soalnya. Tetapi mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan karena keterbatasan waktu ya, karena maksimal video itu 10 menit dan kalau saya menjelaskan contoh soalnya itu tidak cukup. Nanti kalian bisa tonton videonya, kemudian kalian skip, kalian pelajari contoh soalnya, kalian kerjakan di buku kalian masing-masing latihan soal tersebut. Ini untuk yang pertama. Itu terdiri dari dua soal. Itu besarnya C dan S apabila tanpa pajak, dan yang kedua itu terkait dengan besarnya C dan S apabila terkena pajak. Kemudian contoh kasus yang kedua itu pengaruh transfer pada konsumsi dan tabungan. Ini soalnya. Kemudian ini untuk pertanyaan pertama itu besarnya C dan S setelah adanya transfer. Kemudian yang kedua setelah adanya transfer dan adanya pajak. Nah, kalian nanti bisa skip videonya ya. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi terkait dengan kebijakan moneter. Apa sih pengertian dari kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh Bank Sentral. Dalam mengendalikan, Bank Sentral ada beberapa instrumen kebijakan moneter, yaitu ada dua ya kebijakannya, itu ada instrumen kuantitatif dan juga instrumen kualitatif. Kalau instrumen kuantitatif itu terdiri dari 3 kebijakan, yaitu operasi pasar terbuka, suku bunga diskonto, dan tingkat cadangan wajib. Yang kedua ada instrumen kualitatif, itu terdiri dari 2 kebijakan, yaitu kredit selektif dan juga bujukan moral. Nah, materi yang pertama operasi pasar terbuka. Yang pertama, operasi pasar terbuka itu dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, Bank Sentral akan menambahi jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat berharga. Dengan membeli surat berharga, maka jumlah cadangan di bank umum akan bertambah, sehingga perputaran kegiatan ekonomi akan mengalami kenaikan. Terutama dalam kondisi overemployment, Bank Sentral akan menjual surat berharga. Nah, surat berharga itu akan dijual pada saat kondisi overemployment. Dengan cara menjual surat berharga tersebut, maka jumlah cadangan di bank umum akan berkurang sehingga perputaran kegiatan ekonomi tersebut akan mengalami penurunan. Yang kedua ada suku bunga diskonto. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, maka seharusnya Bank Sentral menurunkan tingkat bunga diskonto. Penurunan bunga diskonto akan mendorong bank umum untuk meminjam dana yang lebih banyak karena biaya yang ditanggung lebih ringan. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka Bank Sentral akan menaikkan tingkat suku bunga diskonto. Hal ini akan menghambat bank umum untuk meminjam dana dari Bank Sentral. Yang ketiga, tingkat cadangan wajib. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami kelesuan, maka Bank Sentral sebaiknya menurunkan persentase cadangan wajib bank umum. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka seharusnya Bank Sentral menaikkan persentase cadangan wajib bank umum. Yang keempat, ada kredit selektif. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan ini untuk melakukan pengawasan pada bank umum mengenai penyaluran kredit dan jenis investasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah. Dan yang terakhir itu bujukan moral. Dalam kebijakan bujukan moral, pemerintah tidak mewajibkan bank umum untuk mengikuti aturan yang ditetapkan Bank Sentral. Bank Sentral hanya memberikan himbauan kepada bank umum untuk membantu pemerintah melaksanakan program tertentu
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.